capres kalau begitu. Kontroversi Puan di paripurna. Ratu Puan kembali berulah. Otoriter pimpinan sidang DPR kembali dipertontonkan. Belum nyapres saja sudah otoriter. Matikan mic Demokrat. Kalau mau dihargai tolong menghargai. Kalau mau dihargai tolong menghargai. Abaikan interupsi PKS. Dengan seizin saya minta sidang waktu Dewan, pimpinan kami interupsi. perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta Birrohil waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya warahmatullahi A432, wabarakatuh. pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemerintah yang otoriter, semuanya tidak ada. Semua bisa masih demokratis, tidak ada represif, dan tidak ada krisis ekonomi. Jadi tidak ada alasan untuk menggaungkan atau menggulirkan atau mewacanakan people power. Kekuasaan itu memang mempunyai karakter otoriter, bahkan boleh dikatakan memiliki karakter bengis ya. Kebengisan itu memang mewarnai yang namanya kekuasaan. Nah, otoritarianisme sendiri itu bisa kita pahami sebagai paham politik otoriter ya. Yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan pada penekanan kekuasaan yang hanya pada satu kelompok atau mungkin bahkan satu orang saja, pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Saya kira ini murni konflik internal yang melibatkan sejumlah elit PDIP. Saya tidak yakin ini sebuah settingan hanya sekedar untuk menaikkan citra dan popularitas PDIP. Terlampau beresiko, terlampau mahal ongkos yang harus dibayar jika ini sebagai sebuah settingan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kontroversi Puan di paripurna. Matikan mic Demokrat, abaikan interupsi PKS. Kelora.com. Ketua DPR Puan Maharani mengabaikan interupsi saat menutup rapat paripurna untuk menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ini bukan kali pertama Puan mengabaikan interupsi. Tahun lalu Puan juga pernah mengabaikan interupsi saat pengesahan RUU Cipta Kerja. Saat itu Puan mematikan mikrofon anggota fraksi Partai Demokrat. Fraksi Demokrat memang menolak RUU Cipta Kerja saat rapat paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020, Demokrat melakukan walkout. Momen soal dimatikannya mikrofon ini terjadi setelah fraksi-fraksi memberikan pandangan soal RUU Cipta Kerja. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Tadi pandangan-pandangan fraksi telah kita dengar, menyambung daripada penyampaian hasil dari pimpinan Badan Legislasi yang telah disampaikan oleh ketuanya, Bapak Supratman, ujar Aziz. Perbedaannya tidak ada. Dari rapat konsultasi pengganti BAMUS atau Badan Musyawarah yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Sehingga kami meminta persetujuan untuk dapat diteruskan ke tingkat 2. Bisa diteruskan, imbunya. Kemudian Irwan dari fraksi Demokrat menyalakan mikrofon di kursinya. Ia menyampaikan interupsi dan diizinkan oleh Aziz. Terima kasih pimpinan, penuh perjuangan hadir di ruangan ini di tengah COVID-19. Terima kasih atas kesempatan, kata Irwan. Kemudian Irwan kembali menyampaikan penolakan fraksi Demokrat atas pembahasan RUU Cipta Kerja. Bahkan, Irwan sempat disoraki oleh anggota DPR lainnya di ruang paripurna karena hal tersebut sudah disampaikan berkali-kali. Aziz Syamsuddin kemudian meminta Irwan tegas menyampaikan substansi interupsinya. Aziz menilai substansi sudah disampaikan oleh Irwan. Aziz kemudian terlihat berbisik-bisik dengan Puan yang ada di sebelahnya. Tak lama, Puan memencet tombol yang ada di mejanya. Puan mematikan mikrofon. Kawan-kawan, kalau mau dihargai tolong, kata Irwan yang kalimatnya kemudian terputus setelah Puan memencet tombol. Setelahnya, Aziz lalu melanjutkan pernyataannya. Ia kembali mengingatkan proses sudah berjalan sesuai tahapannya. Demokrat juga sudah menyampaikan pandangannya lewat tahapan-tahapan tersebut. Tapi, mayoritas fraksi di DPR sepakat RUU Cipta Kerja dilanjutkan pembahasannya di tingkat 2 untuk disahkan.
Baik Pak Irwan, pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah ada di rapat kerja, rapat panja, rapat timus, dan lain sebagainya. Dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan, tutur Aziz. Setelah itu, hujan interupsi dari fraksi Demokrat terus terjadi. Hingga akhirnya Demokrat memilih walkout dan tidak ikut saat UU Cipta Kerja disahkan di ruang paripurna DPR. Terbaru, Puan mengabaikan interupsi lagi. Momen ini terjadi saat rapat digelar di ruang paripurna Nusantara 2, Senayan, Jakarta, Senin 8 November 2021. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani didampingi Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk Paulus. Kejadian menarik itu terjadi saat momen Puan menutup rapat. Anggota DPR fraksi PKS mengajukan interupsi tapi tidak direspon Puan. Beberapa kali anggota tersebut mengajukan tapi tidak direspon oleh Puan. Anggota itu menyebut nomornya yakni A432. Dilihat dari situs DPR, A432 merupakan anggota fraksi PKS Fahmi Al-Idrus. Dicuekin Ketua DPR saat interupsi. Legislator PKS singgung Puan. Bagaimana mau jadi capres? Seorang legislator menyinggung keinginan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2024. Hal itu disampaikan anggota DPR dengan nomor anggota A432 usai dirinya dicuekin Puan saat interupsi di dalam rapat paripurna dengan agenda pengesahan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Diketahui berdasarkan penelusuran pada situs resmi DPR di laman https://www.dpr.go.id. Anggota dengan nomor yang dimaksud ialah Fahmi Al-Idrus dari fraksi PKS. Pantauan di ruang sidang, Fahmi beberapa kali melakukan interupsi dan memohon waktu kepada Tuan. Pada saat bersamaan, Puan tengah melakukan penutupan rapat paripurna dengan mengucapkan terima kasih kepada hadirin dilanjutkan pembacaan salam. Interupsi pimpinan, kata Fahmi. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas keteguhan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Lanjut, Puan menutup rapat. Saya minta waktu pimpinan interupsi, ujar Fahmi yang menyela untuk interupsi. Namun, interupsi Fahmi tidak digubris sekalipun oleh Puan. Perkenankan kami menutup rapat paripurna, kata Puan. Pimpinan, saya minta waktu, selah Fahmi lagi. Pimpinan, mohon maaf, saya minta waktu, kata dia lagi. Wassalamualaikum, ucap Puan menutup rapat dengan salam. Pimpinan, saya A432 pimpinan, kata Fahmi memberitahu Puan identitasnya sebagai anggota DPR dengan menyebutkan nomor anggota. Tetapi lagi-lagi upaya Fahmi melakukan interupsi tidak ditanggapi Puan. Ketua DPR RI itu malah melanjutkan mengetuk palu sebanyak 3 kali tanda rapat paripurna berakhir. Pada saat itu pula Fahmi kemudian menyinggung Puan terkait dengan pencapresan. Mendengar hal tersebut, tampak sejumlah anggota DPR yang menengok mencari tahu keberadaan Fahmi bahkan terlihat dari balkon ruang sidang. Siapa itu yang ngomong-ngomong capres? Ujar anggota lain menanggapi Fahmi. Ketua fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto yang duduk di barisan depan turut bereaksi atas celutukan Fahmi. Namun tidak begitu jelas apa yang diucapkan Utut. DPR sahkan pemberhentian Hadi Cahyanto dan pengangkatan Andika jadi Panglima TNI. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan keputusan Komisi 1 DPR atas persetujuan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna dengan persetujuan para dewan. Sebelumnya disetujui. Ketua Komisi 1 DPR Multia Hafid terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Andika yang telah dilaksanakan pada Sabtu 6 November. Dalam laporannya, Multia mengatakan bahwa ada 2 keputusan yang dibuat Komisi 1. Pertama ialah menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Dan kedua, persetujuan pengangkatan Andika sebagai Panglima. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kata Multia Senin 8 November 2021. Selanjutnya, usai mendengarkan penyampaian laporan dari Komisi 1, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPR baik yang hadir fisik maupun virtual. Total berdasarkan catatan absensi dari Sekretariat Jenderal DPR ada sebanyak 366 orang anggota yang menghadiri rapat paripurna secara fisik dan virtual. Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Marsikal Hadi Cahyanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui? Tanya Puan. Setuju, jawab anggota di rapat paripurna. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan.
Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah